Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vira Yusnita, mahasiswa Pendidikan Agama Islam semester 6, Lokal A. Baik, di sini langsung saja saya akan menjawab soal ujian dalam mata kuliah Profesi dan Etika Keguruan. Langsung saja saya bacakan soalnya. Yang pertama, jelaskan beserta contohnya perbedaan antara profesional dengan pekerja biasa. Profesional ataupun profesionalitas. Mungkin kalau kita mendengar kata itu terlintas di benak kita bahwasanya profesional itu adalah seseorang yang sudah mahir ataupun sudah menguasai suatu bidang tertentu. Jadi profesional adalah seseorang yang sudah memiliki skill ataupun kemampuan khusus di dalam suatu bidang tertentu. Tentunya bisa dikatakan profesional apabila mereka sudah memenuhi standar keprofesionalan suatu bidang tertentu. Jadi berbeda ya antara profesional dengan pekerja biasa-biasa saja. Mungkin bisa kita ambil contoh di sini dalam bidang pendidikan saja. Ada guru yang profesional dan ada guru yang biasa-biasa saja. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena guru yang profesional mungkin bisa kita lihat dari proses dan juga hasil yang mereka dapatkan. Tentunya guru yang profesional mereka sudah menjalani riwayat pendidikan yang cukup lama ataupun pelatihan yang cukup lama. Mungkin tidak hanya bergelar S1 saja tetapi sudah bergelar profesor maupun doktor. Dan mereka mampu ataupun sudah menyiapkan sudah memiliki persiapan yang matang dalam melaksanakan proses pembelajaran, sehingga proses dan juga hasil pembelajaran yang dilaksanakan akan efektif. Dan guru yang biasa-biasa saja mungkin bagi mereka yang baru awal-awal menapaki dunia pendidikan, sehingga perlu latihan-latihan yang cukup lama sehingga mampu memenuhi syarat keprofesionalitasan menjadi seorang guru. Kemudian soal yang kedua, apakah yang harus disadari seorang guru terhadap arti pendidikan? Pendidikan adalah pondasi terpenting bagi setiap bangsa. Pendidikan adalah sarana dalam menciptakan generasi-generasi yang unggul dalam bidang intelektual, kreativitas, dan juga imajinasi yang tinggi. Seorang guru harus menyadari betapa pentingnya pendidikan. Dengan kesadaran itu, seorang guru mampu menggali potensi-potensi yang ada pada dirinya untuk memaksimalkan proses pendidikan. Dan seorang guru juga tidak hanya mengajar, tetapi mereka juga harus belajar. Seorang guru harus lebih belajar, lebih giat lagi belajar, sehingga mampu menjadi seorang guru yang profesionalitas. Kemudian soal yang ketiga, sebutkan syarat-syarat profesi keguruan menurut National Education Association. Baik, langsung saja yang pertama, yaitu jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual. Apa yang dimaksud dengan jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual? Ya, jadi seorang guru itu adalah sebuah profesi ataupun kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan intelektual ataupun kecerdasan seseorang. Karena guru ini menurut NIE itu bisa dikatakan sebagai sumber ataupun induk dari segala profesi yang ada. Jadi guru ini adalah induk dari profesi-profesi yang ada pada saat ini. Dengan adanya guru maka terlahirlah presiden, dengan adanya guru maka terlahirlah polisi, dengan adanya guru maka terlahirlah menteri-menteri, dokter, dan lain sebagainya. Ya, jadi seorang guru ini tugasnya harus mendidik generasi-generasi supaya mampu menggapai profesi yang mereka tekuni ataupun profesi yang akan mereka ambil di masa depan. Jadi beban guru ataupun tugas guru ini memang sangat berat karena mereka harus memberikan pengajaran yang layak, yang efektif supaya generasi-generasi yang akan datang mampu bersaing ataupun mampu menyelaraskan dengan kehidupan yang modern. Yang kedua, jabatan yang memerlukan persiapan latihan yang cukup lama. Ya, jadi syarat menjadi seorang guru itu menurut NIE
itu sekurang-kurangnya seorang guru harus menempuh pendidikan minimal 3,5 tahun ataupun 4 tahun itu memperoleh gelar S1 ya. Jadi menurut NIE itu jabatan yang memerlukan persiapan latihan yang cukup lama, karena mungkin sudah saya katakan tadi bahwasanya guru ini adalah induk dari segala profesi. Jadi seorang guru harus memahami sepenuhnya tentang apa yang harus ia ajarkan, tentang apa yang harus ia berikan kepada peserta didik supaya mampu menjadi seorang yang baik di masa depan. Kemudian yang ketiga, ada jabatan yang menjanjikan karir hidup dalam keanggotaan yang permanen. Di Indonesia tidak begitu banyak guru yang pindah ke bidang lainnya. Walaupun bukan berarti bahwa gaji guru di Indonesia itu pendapatannya yang tinggi, tetapi gaji guru di Indonesia memang tidak dapat dikatakan tinggi. Namun dengan adanya bantuan pemerintah seperti sertifikasi guru, sehingga seorang guru dapat meningkatkan kesejahteraannya. Mungkin kalau di dalam instansi pendidikan yang swasta, seorang guru ketika sudah mengajar selama 7 tahun, maka beliau ataupun mereka sudah bisa mengurus sertifikasi guru. Dengan adanya sertifikasi guru ini mampu meningkatkan kesejahteraan kehidupan guru. Mungkin kalau di dalam instansi-instansi yang negeri itu bisa PNS dan lain sebagainya. Dengan itu maka kehidupan guru di Indonesia dapat sejahtera. Baik, lanjut soal yang keempat. Apa yang dimaksud dengan pengembangan profesi guru? Jelaskan alasan pengembangan profesi guru. Pengembangan adalah usaha yang terus-menerus dalam rangka menyesuaikan kemampuan guru terhadap pengembangan ilmu dan teknologi itu sendiri, khususnya dalam kegiatan pendidikan. Pengembangan profesi adalah dasar dari praktek profesi guru yang memastikan bahwa para siswa bermanfaat secara dinamis dan berorientasi pada pengalaman profesi di masa depan. Pengembangan profesi guru terdiri dari dua bentuk, yaitu pembinaan dan juga pengembangan. Fungsi pembinaan guru dalam menumbuhkan iklim bagi perbaikan proses dan juga hasil belajar melalui serangkaian upaya pembinaan terhadap guru dalam wujud layanan profesi. Dan pengembangan profesi guru itu adalah sesuatu hal yang penting bagi seorang guru untuk meningkatkan kinerja-kinerja yang akan didapatkan di masa depannya. Dengan pengembangan profesi guru ini, seorang guru bisa meningkatkan lagi keprofesionalitasan yang mereka miliki. Sehingga dengan adanya profesional itu, maka guru juga mampu menciptakan generasi-generasi yang baik di masa depan. Soal yang kelima, mengapa seorang guru harus meningkatkan kompetensinya? Karena seorang guru memiliki kewajiban untuk mencerdaskan anak bangsa. Bukan hanya cerdas secara fisik, tetapi secara emosional. Sehingga tugas guru adalah mendidik. Karena mendidik itu cangkupannya lebih luas dibandingkan dengan mengajar. Kalau mengajar, seorang guru hanya sekedar mengajarkan intelektual saja, pengetahuan saja. Sedangkan moral dan etika dan lain sebagainya tidak. Tetapi tugas guru ini bukan hanya mengajar, tetapi mendidik. Mendidik dalam artian seorang guru juga harus membimbing seorang individu untuk lebih meningkatkan kualitas hidupnya, untuk lebih meningkatkan bagaimana etika kesopan santunan seorang siswa kepada orang tua, kepada guru, kepada sesama temannya, dan kepada seseorang yang lebih tua, dan bagaimana bersikap kepada seorang yang lebih muda. Kemudian juga seorang guru harus mengajarkan keterampilan-keterampilan khusus yang memang harus mereka ketahui sebagai bekalnya di masa depan. Jadi seorang guru bukan melulu tentang mengajarkan ilmu pendidikan saja ya, ataupun mengajarkan materi-materi pendidikan saja. Tetapi seorang guru di sini adalah mendidik. Artinya mendidik itu secara keseluruhan. Dengan hal itu maka seorang individu mampu
menyesuaikan dirinya di dalam masyarakat, dan juga mampu bergaul secara baik di dalam masyarakat. Kompetensi merupakan kemampuan seseorang yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap yang dapat mewujudkan dalam kerja keras nyata yang bermanfaat bagi diri sendiri dan juga lingkungannya di masa depan. Jadi seorang guru juga harus mampu meningkatkan kompetensinya di dalam melaksanakan pendidikan ataupun pembelajaran. Soal yang keenam, jelaskan program peningkatan kompetensi guru diklat dan non-diklat. Diklat merupakan singkatan dari pendidikan dan pelatihan. Menurut Sumarsono, pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu faktor yang penting dalam mengembangkan sumber daya manusia. Pendidikan dan pelatihan tidak hanya menambah pengetahuan, akan tetapi juga meningkatkan keterampilan bekerja. Dengan demikian dapat meningkatkan produktivitas kerja. Jadi program diklat ini ataupun pendidikan dan pelatihan ini juga mampu meningkatkan kinerja seorang guru di dalam melaksanakan proses pembelajaran. Dengan adanya diklat ini, seorang guru dilatih dan juga diajarkan bagaimana cara mengajar yang baik. Ya, mungkin itu saja jawaban saya. Mungkin kalau ada kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.